Perkenalkan, nama saya Peter Rita, fisioterapi UKI 2018. Di sini saya akan melakukan penata-laksanaan fisioterapi pada stroke. Baik, saya akan mengawali dengan latihan gerakan pada fase fleksi. Biasanya pada fase fleksi ini pasien belum mengalami kemampuan yang besar dan kelemahan pada ekstremitas atas dan bawah. Baik, yang pertama kita akan mengajarkan pasien untuk mengangkat kepala dengan gerakan pasif. Oke, angkat kepala, turun, putar ke kiri, balik lagi turun, putar ke kanan, balik lagi turun. Setelah kita mengajarkan pasien dengan gerakan pasif, kita akan mengajarkan pasien untuk memerintahkan pasien untuk mengangkat kepala dengan gerakan aktif. Angkat kepalanya Pak, turun, angkat lagi kepalanya Pak, putar ke kiri, balik lagi, turun, angkat lagi kepalanya Pak, putar ke kanan, balik, turun, angkat kepalanya, miring ke kiri, balik lagi, turun, angkat kepalanya, miring ke kanan, balik lagi, turun. Latihan ini sangat bermanfaat untuk pasien agar bisa miring ke kiri dan miring ke kanan dan bawah. Selanjutnya saya akan memberikan latihan kepada pasien, latihan miring pada posisi yang sehat atau yang kuat. Dengan posisi pasien pertama dalam sini samping, terus miring, selanjutnya kita dorong sedikit ke belakang, terus kita instruksikan pasien untuk dorong ke depan bahunya. Oke, terus lagi ke belakang, dorong lagi Pak, dorong, bagus. Oke, begitu juga dengan pelipisnya. Oke, dorong ke depan Pak, dorong. Oke, balik lagi ke belakang, dorong ke depan, dorong. Oke, selanjutnya kita lagi posisikan dengan setengah miring. Oke, kita instruksikan pasien untuk dorong ke depan bahunya. Oke, bagus, balik lagi, dorong lagi ke depan Pak. Bagus, begitu juga dengan pelipis. Dorong ke depan, oke, bagus, dorong ke depan lagi, oke, bagus. Ini lagi kita dorong sedikit lagi ke bawah. Oke, instruksikan pasiennya untuk dorong ke depan bahunya. Oke, bahu, oke Pak, bagus. Kembali lagi ke belakang, dorong lagi ke depan Pak, bahunya. Oke, bagus. Begitu juga dengan pelipisnya. Oke, dorong ke depan Pak, dorong. Oke, bagus. Dorong lagi ke depan. Oke. Selanjutnya sampai pasien bisa miring tidur terlentang. Oke, jadi kita posisikan pasien dengan begini, barunya kaki silang, baru kita instruksikan pasien untuk miring ke sisi yang kuat. Oke, coba miring Pak, miring. Oke, bagus, kembali lagi, miring lagi, lagi, bagus. Oke, jadi selanjutnya kita akan posisikan pasien untuk miring sendiri. Oke, dengan posisi kaki fleksi, dengan tangan yang kuat memegang sisi tangan yang lemah. Oke.
tangan yang kuat menarik tangan yang kiri ke sisi kanan yang kuat. Oke. Baru tarik ya. Baru kita instruksikan pasien untuk miring. Oke, miring. Oke, Pak. Bagus. Kembali lagi. Oke. Lagi, Pak. Lagi. Oke, bagus. Turun lagi. Lagi. Oke, bagus. Baik, selanjutnya saya akan melakukan gerakan ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang pertama saya akan melakukan gerakan sendi proksimal scapula. Karena scapula masih fleksik, saya akan memberikan gerakan pasif dengan gerakan anterior elevasi, posterior depresi. Posterior elevasi, anterior depresi. Dengan gerakan ini kita akan melakukan gerakan pada pasien dengan posisi tidur miring. Oke, coba. Saya akan melakukan gerakan anterior elevasi, posterior depresi. Anterior elevasi, posterior depresi. Setelah kita memberikan contoh gerakan, saya akan menginstruksikan pasien untuk melawan gerakan untuk mendorong bahunya ke depan dan ke belakang. Oke. Coba tarik ke atas, Pak. Bahunya coba. Oke. Coba dorong ke belakang, Pak. Bahunya ke belakang ke bawah. Oke. Coba lagi ke atas, Pak. Dorong. Oke. Ke bawah, ke belakang. Oke. Ke depan, ke belakang. Selanjutnya pola yang kedua dengan gerakan anterior depresi, posterior elevasi. Anterior depresi, posterior elevasi. Sekarang saya akan menginstruksikan pasien untuk mendorong bahunya ke atas. Iya, baik, dorong bahunya ke atas dan tarik ke bawah. Oke. Dorong bahunya ke atas. Ke bawah, oke. Ke atas, ke bawah. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan ekstremitas atas. Dalam gerakan ini saya akan mengusahakan memberikan instruksi terhadap pasien untuk fungsi bio dan menginstruksikan pasien untuk melihat gerakan yang saya lakukan. Oke. Coba belum, Pak. Lepas. Coba buka tangannya. Oke. Setelah kita memberikan contoh kepada pasien, kita akan memberikan gerakan untuk tahan terhadap pasien. Buka tangannya, dorong. Oke. Pada saat pertengahan kita harus melakukan stimulasi buat shoulder dan elbow. Oke, kita dorong lagi, lihat gerakan Pak. Oke.
lihat lagi gerakannya. Oke, stimulus lagi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan pola ekstensi. Kita praktekkan dulu. Coba lihat gerakannya Pak. Oke. Oke. Dorong Pak. Pada saat pertengahan kita akan melakukan lagi stimulasi pada shoulder dan elbow. Stimulasi lagi, lihat gerakannya Pak. Lihat gerakannya. Baik, untuk ekstremitas atas, shoulder dan sikunya sudah selesai dengan gerakan pasif. Pada fase fleksif, sekarang pada jari-jarinya dengan jari telunjuk dengan jempol melakukan gerakan oposisi, terus di stretching sama dengan jari tengah posisi juga di stretching, jari manis, jari kelingking posisi juga. Ini dilakukan untuk stimulasi taktil dan proprioseptif. Kita juga bisa melakukan pada jari-jari ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, dan melakukan oposisi pada jari jempol ke bawah ya. Oke. Pada jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Untuk latihan fungsionalnya nanti bisa kita melatih pasien untuk memegang gelas buat belajar untuk minum. Baik, untuk selanjutnya ekstremitas bawah, gerakan fungsionalnya yang digunakan adalah pola PNF, ekstensi, endorotasi, aduksi. Gerakannya fleksi, aduksi, ekserotasi. Oke. Kembali. Sekarang untuk stimulasinya kita menginstruksikan pasien untuk melihat gerakan. Oke. Jadi coba lihat gerakannya Pak. Oke. Balik lagi. Dorong ke belakang Kak, dorong. Lagi. Untuk stimulasinya kita akan melakukan kanan di sini, dorong untuk pelvisnya.
Oke, mari lagi sirkulasi ini dulu selama 5 detik ya. Oke. Untuk menjaga tendon Achillesnya dan hamstring, kita melakukan stretching flexor plantar. Oke. Kita dorong, stretching selama 5 detik lagi, turun, stretching lagi. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan latihan bridging dengan posisi kedua kaki menekuk. Oke. Dan kita fiksasikan dulu pelvisnya. Oke. Seperti begini. Oke. Lalu kita instruksikan pasien untuk mengangkat gluteusnya. Latihan bridging ini untuk menguatkan otot gluteus dan abdomen. Oke. Angkat gluteusnya, Pak. Angkat, naik, turun, naik, turun. Oke, turun, Pak. Lagi, naik lagi, angkat, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oke, lagi sekali lagi, Pak ya. Oke, angkat lagi, naik, turun, naik, turun, naik. Baik, untuk selanjutnya, setelah sudah selesai kita melakukan gerakan knee, fasilitasi dan gerakan fungsional ekstremitas atas dan bawah, kita melakukan latihan berikutnya, yaitu tidur miring ke duduk dengan posisi atau pola gerakan pasien ini. Oke. Lalu kaki yang sehat pasien mengambil kaki yang sakit seperti itu. Oke. Lalu kita instruksikan tangan pasien kita angkat ke atas dengan posisi tangan yang normal. Pasien mengangkat tangan yang sakit dengan jari-jari seperti begini. Coba angkat ke atas, Pak. Luruskan. Kalau miring, kepalanya ikut ya, Pak, miringnya. Oke. Akan seperti begini. Dan posturnya terangnya nggak boleh ekstensi, harus semi flex. Oke, seperti begini. Oke, ini bisa dilakukan ya. Oke, balik. Oke, turun. Oke. Nah, jika pasien udah bisa menggerakkan gerakan proksimal atau gerakan bahu, skapulanya bisa dengan gerakan seperti begini. Ya, tangan pasien seperti begini dan kaki pasien semi fleksi dan langsung seperti begini. Dan kembali lagi dan terus ya. Dan bisa juga dengan gerakan seperti yang tadi, tangan pasien mengangkat tangan yang sakit yang normal dari jari dan begini dan fleksi ya, dan tidur miring ya. Oke, tadi Pak ya, turunkan ya, tapi lebih bagusnya ya seperti begini ya, kakinya. Oke, baru kita miringkan. Oke ya, oke. Baik, untuk selanjutnya latihan duduk ke berdiri. Oke, selanjutnya kita akan memastikan kedua kaki pasien selebar bahu. Oke, ini
Iya. Berapa? Iya. Lalu ini coba tegakkan posturmu, tegakkan Pak. Oke. Lalu kita lakukan pengecekan apakah kedua kaki udah menompang badan sama beratnya. Oke. Oke, ini sama. Oke. Lalu kita posisikan terang pasien selebar 45 derajat. Gini. Oke, hadap ke depannya, Pak. Oke. Lalu kita posisikan kedua tangan pasien. Ini. Ya. Tangan yang sehat memegang tangan yang sakit atau tangan yang lemah. Oke, ini coba pegang Pak. Oke. Lalu, oke, tanya Pak, tanya. Posisi ke depan menghadap. Lalu kita bisa memposisikan pasien untuk berdiri. Karena pasien masih belum bisa seutuhnya untuk mengangkat diri, badan, kita bisa memfasilitasi untuk mengangkat bagian belakang celananya. Oke. Lagi Pak, duduk. Oke. Oke. Hadap ke depannya Pak. Oke. Oke. Duduk. Oke. Dorong Pak. Oke. Untuk selanjutnya, pola yang kedua kita bisa mengangkat pelvis pasien. Ya. Pasien berusaha untuk berdiri. Dan saat kita mengangkat, kita harus memberikan tangan kepada pelvis pasien. Oke. Ya. Ya. Oke. Coba Pak. Oke. Lagi duduk. Oke. Lagi Pak. Diri. Oke, untuk selanjutnya kita akan memperbaiki postur pasien untuk berdiri tegak, ya, akan samping dan menyatukan kedua kaki. Ya, coba lihat ke depan Pak. Ini dalam postur tubuh terang ya, tegak selama 30 detik untuk memperbaiki keseimbangan. Ya. Baik. Ya, untuk melatih keseimbangan kita bisa melakukan miring ya. Coba miring kanan, ke depan, ke belakang, ya, ke samping kanan, ke depan. Ya. Baik. Untuk postur cara berjalannya kita bisa pertama kita akan mentransfer berat badan ke posisi yang sakit ini ya, terus ke posisi yang normal, baru kita akan memajukan kaki yang sakit ke depan ya. Oke, lagi kita akan tumpukan lagi transfer lagi ke posisi ke kaki yang sakit ya, baru maju Pak, maju. Oke, baru lagi ke kiri ya. Bagus. Oke, selanjutnya kita akan melatih pasien untuk duduk ya, seperti ini. Oke, ayo angkat situ ya Pak, coba tahan di situ ya, tangannya ya, siap, coba. Oke, Pak. Saya dorong ini, tahan ya Pak, saya dorong ya. Oke, saya dorong ke belakang. Tahan Pak. Oke, bagus. Oke, saya dorong ke depan ya. Oke, tahan Pak. Oke. Begitu juga dengan sini ya Pak. Oke, saya dorong ya. Oke. Kepalanya ke depan Pak. Ke depan. Oke. Oke, maaf. Oke. Ini saya dorong ya. Tahan postur gitu ya. Oke, ke belakang. Oke. Lagi naik lagi Pak sedikit. Oke, di situ posisikan ya.
tangannya ya, situ saya dorong ke belakangnya Pak. Oke, oke, bagus, tahan ya Pak. Oke, ke belakangnya Pak, ke belakangnya, tahan. Oke, coba terus tegakkan ini Pak, tegakkan. Oke, pandang ke depan. Oke, saya dorong ke belakang, tahan ya Pak. Oke, bagus. Oke, ini oke, bagus. Lalu kita posisikan tangan pasien ya, begini, dan kita atur terangnya harus tegak ya. Ini selama 30 detik. Oke, luruskan ke depan Pak. Oke, lurus. Tahan postur tubuhnya. Baik. Setelah badannya udah lurus atau postur tubuhnya udah lurus terangnya, lalu kita akan memberikan latihan bola dengan tangannya ke samping. Oke. Oke, coba tangannya begini. Ini, ya. Tahannya postur tubuhnya Pak ya. Oke, coba dorong begini. Lagi. Oke. Oke. Tahan postur tubuhnya Pak. Pandang ke depan. Oke. Oke. Yang satunya Pak ya. Coba. Oke. Tahan ya bolanya Pak ya. Oke. Oh, tangannya extend ya Pak. Oke. 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 Pas ya. Oke. Selanjutnya extend juga ya. Lurus. Sekarang gerakan leher. Bapak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Oke, pelan-pelan Pak. Oke. Ke kiri. Oke, ke kanan. Oke. Lagi. Oke. Oke. Tanya. Oke. Tegakkan Pak. Oke. Sekarang kita akan melakukan keseimbangan. Oke.